Waspada, peringatan dini BMKG hari ini, Rabu, 12 Agustus 2026. Ini wilayah potensi terjadi hujan lebat dan angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini, Rabu, 12 Agustus 2026. Sejumlah wilayah diprediksi akan mengalami hujan deras, meskipun di daerah lain musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mengimbau masyarakat waspada angin kencang yang dapat berdampak pada keselamatan, terutama di perairan. Berikut peringatan dini BMKG, dikutip dari akun Instagram @info_bmkg. Waspada, hujan sedang lebat. Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah. Peringatan dini angin kencang. Banten, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Masyarakat dapat memperoleh informasi perakiraan cuaca yang lebih lengkap hingga tingkat kelurahan melalui situs resmi BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau aplikasi Info BMKG. Informasi mengenai cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga dapat diakses melalui situs resmi BMKG atau aplikasi Info BMKG. BMKG mengingatkan bahwa kesiapsiagaan menjadi salah satu kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrim. Masyarakat yang melihat atau terdampak bencana dapat melaporkannya melalui kanal pelaporan yang disediakan BMKG. Laporan tersebut dapat membantu pemantauan kondisi di lapangan dan mengurangi risiko bencana. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 4:42 WIB. Berdasarkan informasi awal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 0,38 derajat lintang utara dan 120,67 derajat bujur timur. Epicenter gempa terletak sekitar 26 km barat daya Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah dengan kedalaman 58 km. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG juga belum mengeluarkan informasi lebih lanjut terkait tingkat guncangan yang dirasakan masyarakat di wilayah sekitar pusat gempa. BMKG menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan merupakan data awal yang mengutamakan kecepatan penyampaian. Oleh karena itu, hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya data yang masuk. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta terus memantau perkembangan informasi resmi melalui kanal BMKG dan instansi terkait. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi cukup kuat dan terasa mengguncang wilayah Papua Pegunungan pada Rabu pagi
12 Agustus 2026. Berdasarkan pembaruan informasi dari BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 4,7 terjadi pada pukul 6.33 WIB. Pusat gempa berada di darat, tepatnya sekitar 69 km tenggara Yalimo, pada koordinat 3,96 lintang selatan dan 139,98 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Gempa ini tergolong gempa dangkal karena pusat gempanya berada pada kedalaman hanya 10 km. Gempa dangkal berpotensi menghasilkan getaran yang lebih terasa di permukaan, terutama di wilayah yang relatif dekat dengan epicenter. Berdasarkan laporan BMKG, gempa ini dirasakan di Wamena dengan intensitas 2 mmi. Pada skala tersebut, getaran dapat dirasakan oleh beberapa orang, terutama di dalam bangunan atau rumah yang berada dalam kondisi tenang. Hingga informasi awal ini diterbitkan, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Masyarakat di wilayah Yalimo, Wamena dan sekitarnya diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Warga juga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pihak berwenang. Parameter gempa dapat mengalami perubahan seiring pembaruan dan kelengkapan data dari sistem pemantauan BMKG. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.